Karena itu hari ini jikalau ada orang yang mengaku-ngaku keturunan Rasulullah, maka paling tidak yang dapat menjadi ukuran adalah senantiasa memberikan kesejukan kepada siapapun yang dijumpai. Tapi kalau ada orang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah, dalam setiap apa yang dilakukan menunjukkan kesombongannya, merasa lebih terhormat, merasa lebih mulia, yang lain tidak, dengan kata-kata yang sangat keras, yang di situ memprovokasi. Apa itu memprovokasi? Menghujat orang, memaki orang, mencaci orang. Maka itu jika dirunut lebih dalam, maka itu bukan akhlak Rasulullah. Jikalau kemudian dia mengaku keturunan Rasulullah, patut dan mereka itu wajib malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini kegiatan bimbingan penyuluhan di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial PMKS Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Sebelum Anda melanjutkan tayangan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita melalui channel ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada sore hari ini di waktu asar, waktu di mana malaikat siang dan malaikat malam berkumpul dalam rangka menjaga kehidupan dan alam semesta ini, kita diberi kesehatan dan kesempatan hingga kita bisa melaksanakan sholat asar berjamaah. Maka sholat asar kita hari ini mudah-mudahan menjadi bagian dalam rangka menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Hidup yang kita jalani ini semata-mata berharap belas kasihan Allah, berharap rahman dan rahimnya Allah. Makanya Rasulullah menegaskan, kullu amrin dzibalin lam tubda bi bismillah fahu aqta. Segala perkara itu dzibal. Dzibal itu akan usang, akan rusak selama segala apa yang dilakukan itu tidak diawali dengan bismillah, fahuwa aqta, maka terputuslah. Apa maksud fahuwa aqta? Rahmat Allah itu akan terputus. Kenapa? Segala sesuatu yang dilakukan bukan atas nama Allah, apalagi atas nama yang lain, maka akan berakhir dengan kekecewaan. Tapi jikalau kemudian seluruhnya kita niatkan karena Allah, kita melakukan segalanya karena Allah, melakukan apapun karena Allah, sehingga disimbolkan dengan senantiasa menyebut asma Allah, di mana Allah zat yang maha pengasih, lagi zat yang maha penyayang. Ar-Rahman itu menunjukkan sifat welas asihnya Allah yang Allah berikan kepada makhluknya seluruhnya tanpa kecuali. Apa makhluknya yang sombong, yang angkuh, yang pengkuh, atau makhluknya yang lemah lembut penuh dengan andap asar? Apakah makhluknya itu beriman orang atau kufur? Semuanya dikasih rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam kehidupan ini kalau ditilik lebih dalam lagi, yang mendapatkan kemewahan, harta benda yang ada di dunia ini, kalau dihitung yang terbesar bukan kepada orang-orang yang beriman. Tapi kalau dihitung
adalah orang-orang yang tidak beriman, dalam artian dengan iman Islam. Ini menunjukkan bahwa jikalau kemudian kita menghitung lagi, maka ini menunjukkan bahwa sifat keadilan Allah akan memberikan rahmatnya buat seluruh makhluknya tanpa kecuali. Tapi kalimat bismillah itu diakhiri dengan Ar-Rahim. Apa itu Ar-Rahim? Rahmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Jikalau kemudian kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan di dunia ini, maka bagi orang-orang yang beriman yakin bahwa dia akan memetiknya di akhirat. Sekali lagi, yakin bahwa dia akan memetiknya di akhirat. Maka bekal yang paling utama adalah khairuz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Apa itu takwa? Kepatuhan untuk melaksanakan apapun yang telah menjadi perintah Allah dan meninggalkan apapun yang telah menjadi larangan Allah. Menjadikan hidup ini senantiasa bermanfaat, berguna, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Menghindarkan diri dari menyakiti orang lain, menzalimi orang lain, mencaci atau memaki orang lain. Maka itulah sifat lemah lembut, itulah sifat lemah lembut yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena itulah Rasulullah SAW diutus adalah untuk menyempurnakan budi pekerti, untuk menyempurnakan akhlak. Nah, sebelum Rasulullah menyempurnakan akhlak, Rasulullah itu sudah dibekali dengan akhlak yang mulia, akhlak yang welas asih, akhlak yang andap asor, akhlak yang tepo seliro, akhlak yang senantiasa melembutkan dan menyejukkan siapapun, bukan akhlak yang merasa lebih mulia, lebih terhormat, lebih dari segalanya. Tapi Rasulullah senantiasa andap asor, lemah lembut, dan tidak menunjukkan kesombongan. Karena itu hari ini jikalau ada orang yang mengaku-ngaku keturunan Rasulullah, maka paling tidak yang dapat menjadi ukuran adalah senantiasa memberikan kesejukan kepada siapapun yang dijumpai. Tapi kalau ada orang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah, dalam setiap apa yang dilakukan menunjukkan kesombongannya, merasa lebih terhormat, merasa lebih mulia, yang lain tidak, dengan kata-kata yang sangat keras, yang di situ memprovokasi. Apa itu memprovokasi? Menghujat orang, memaki orang, mencaci orang. Maka itu jika dirunut lebih dalam, maka itu bukan akhlak Rasulullah. Jikalau kemudian dia mengaku keturunan Rasulullah, patut dan mereka itu wajib malu. Karena kalau mengaku cucu Rasulullah, keturunan Rasulullah, maka tentu tidak demikian. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini hidup yang kita jalani itu sangat terbatas. Hidup yang kita jalani ini adalah sangat singkat. Saking singkatnya kehidupan yang kita jalani ini laksana seperti seorang musafir yang hanya sekedar mampir untuk minum. Saking singkatnya kehidupan yang kita jalani di dunia yang sangat singkat ini, rugi kiranya jikalau kita isi dengan hal-hal yang membuat kita dosa, melubangi kehidupan kita dengan lubang dosa, mengotori jiwa kita dengan perbuatan dosa, melakukan apapun dengan perbuatan-perbuatan yang membuat Allah murka. Karena kita singkat, maka seakan-akan bahwa besok kita sudah akan meninggalkan dunia ini. Kalau besok kita meninggalkan dunia ini, apa yang kita bawa?
Sekali lagi, kalau besok kita sudah meninggalkan dunia ini, apa yang akan kita bawa? Yang akan kita bawa hanya amal kebajikan, amal solih. Yang amal solih itu adalah kebaikan yang dilakukan oleh seseorang yang membawa kemanfaat buat dirinya maupun orang lain. Nah, disinilah yang kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kemuliaan akhlaknya senantiasa memberikan motivasi, memberikan dorongan kita untuk banyak beramal. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Musa al-Ash'ari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza maridal abdu au safara kutiba lahu mithla ma kana ya'malu muqiman sahihan." Idza marido, apabila sakit sapa al abdu seorang hamba, au safara utawa lunga sapa al abdu seorang hamba, kutiba mongko ditulis lahu kanggo al abdu mithlama kaya apa sing dilakoni al abdu kana ana sapa al abdu ya malu kang agawe sapa al abdu mukiman nalikane mukim sahihan nalikane dalam keadaan sehat. Apa yang dijanjikan oleh Rasulullah, seorang hamba yang beriman dan bertakwa saat dia sakit, sehingga dengan sakitnya itu yang mestinya waktunya sholat jamaah tidak bisa sholat jamaah, yang mestinya puasa tidak bisa puasa, yang mestinya bisa berjalan ke masjid tidak bisa berjalan ke masjid, yang mestinya melakukan amal ibadah mahdhah maupun umum tapi tidak bisa melakukan karena dia sakit atau karena dia bepergian, maka orang yang sakit dan orang yang bepergian itu dicatat melakukan apa yang ia lakukan saat dia mukim. Apa dia mukim itu? Saat dia berada di tempat tinggalnya yang tidak kemana-mana, dan seperti juga saat dia sehat. Kalau dia saat sehat, dia rajin sekali ke masjid, melaksanakan sholat jamaah 5 waktu, puasanya tidak pernah ditinggalkan, sedekahnya tidak pernah ditinggalkan, amal kebajikannya tidak pernah ditinggalkan, tiba-tiba sakit, maka saat sakit itu dia akan mendapatkan pahala seperti saat dia sehat. Atau dia bepergian menuntut ilmu atau di jalan Allah, maka kemudian dia tidak bisa melakukan apa yang dilakukan saat dia tinggal atau mukim itu, maka dia tetap dicatat melakukan amal seperti saat dia sedang mukim. Bahkan Rasulullah juga menjanjikan buat kita semua, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sahabat yang meriwayatkan ini adalah Jabir. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min muslimin, tidak ada satupun dari seorang muslim yaghrishu yang menanam ghursan tanaman illa kana, kecuali ada apa tanaman itu ma ing perkara ukilakan den pangan illa kana ana sapa muslim sing nandur mau ma ing perkara ukilakan den pangan minhu saking tanaman mau lahu kanggo wong sing nandur iku mau sedekatan sedekah. Artinya kalau kita nanam apapun, nanam mangga, nanam apa? Nanam mangga, nanam kelapa, nanam apapun yang kemudian tanaman itu dimakan. Dimakan apa? Dimakan orang lain, dimakan hewan, dimakan siapapun. Ausuriko, atau malah dicuri, bukan hanya dimakan tapi dicuri. Minhu, daripadanya, lahu, maka bagi orang yang menanam itu juga dihitung sodakotan sedekah. Dan wala yarzauhu ahadun, dan tidak seorang pun
mampu menguranginya illa kana lahu shadaqatan, kecuali itu dicatat sebagai sedekah. Jadi kalau kemudian kita niat bismillah, aku nanam mangga, apakah saya nanti bisa memetik atau tidak, urusan yang lain. Yang penting mangga ini tumbuh menjadi mangga yang sehat, yang kalau waktunya berbuah, buahnya lebat, kemudian buahnya dimakan orang lain, maka orang yang menanam mangga itu akan tetap dapat pahala dari apa yang dilakukan. Bahkan dimakan codot. Tahu codot? Codot itu apa? Codot itu kelelawar. Codot itu kelelawar. Dipangan codot, maka itu sedekah bagi yang menanamnya. Dan bahkan jika tanaman itu dimakan oleh apapun, dimakan binatang hewan, dimakan burung, maka semua itu masuk dalam kategori sedekah, dan itu dicatat sampai hari kiamat. Maka berbahagialah jikalau kita saat ini tetap dibimbing oleh Allah, dibimbing untuk melakukan kebaikan apapun bentuknya, maka seluruh kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, maka dengan kebaikan itu akan juga sedekah. Bahkan senyum pun sedekah. Kalau kita tidak bisa bersedekah dengan uang, dengan makanan, dengan barang, cukup dengan senyum saja, itu juga sedekah. Tapi catatannya, kalau senyum harus ada temannya. Kalau senyum-senyum sendiri di bawah pohon mangga, tidak ada temannya. Senyum-senyum sendiri di bawah pohon pisang, tidak ada temannya. Senyum-senyum sendiri di bawah pohon sono, tidak ada temannya. Itu beda artinya. Tapi yakinlah bahwa dengan ketika ketemu orang senantiasa senyum, maka senyum itu juga sedekah. Jadi daripada kita menabur dosa, menabur provokasi, kalimat-kalimat yang yang menyakitkan, yang nuduh sana nuduh sini, yang seakan-akan tidak ada orang yang lebih hebat daripadanya, bahkan membangga-banggakan, aku ini keturunan raja, aku ini keturunan bangsawan, aku ini keturunan Rasulullah, aku ini keturunan Nabi, tapi perilakunya tidak menunjukkan sifat-sifat Rasulullah Muhammad SAW. Malu kiranya. Makanya Rasulullah sendiri menegaskan al ulama warasatul anbiya. Yang menjadi pewaris Nabi itu ulama. Jadi sekali lagi, yang menjadi pewaris Nabi itu adalah orang yang berilmu, bukan orang yang membangga-banggakan hartanya, bukan orang-orang yang membangga-banggakan bapaknya. Karena seorang pemuda adalah mayyakulu ha anadha. Yang dikatakan seorang pemuda adalah ha anadha, inilah aku. Bukan mayyakulu man abahu, bukan orang yang mengatakan bapaknya. Bahkan yang kemudian membuat cerita-cerita palsu, membawa hadis palsu, membuat berita-berita palsu dengan harapan supaya senantiasa dihormati, itulah yang kemudian bagian dari penyesatan setan. Karena setan tidak menginginkan anak cucu Nabi Adam itu masuk surga. Semuanya ingin masuk surga kan? Ya. Ada yang tidak ingin masuk surga? Ada, setan. Setan pun kepingin masuk surga itu, tapi tidak bisa. Nah, kalau kita ingin masuk surga, tidak ada pilihan lain. Selalu berbuat baik ya. Walaupun orang lain mencaci, kalau kemudian kau ditempeleng pipi kanan, kasihkan pipi kiri. Kalau dijiwit lengan kanan, kasihkan lengan kiri. Wes, pilihan jiwit-jiwitan. Dengan menjiwit itu membuat engkau puas. Tapi tidak ada ya. Tidak ada, paling ya ditempeleng, dikir jawane metu. Apa dikir jawane? Dikir jawane metu. Maka mudah-mudahan dengan sedikit ini mengantarkan kita tetap menjadi hamba Allah yang diselamatkan oleh Allah dunia hingga akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubadi'u ya mu'id rahim ya wadud aghnina bihalalikan haramik wa bi ta'atika amma asadik wa bi fadlika man siwak. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum wallahu muwaffiq ila qaumit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.